Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alza Triatma, biasa dipanggil Alza. Merupakan mahasiswa dari Pemikiran Politik Islam, BP 22. Dengan video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, di mana salah satunya melaksanakan tugas tentang biografi tokoh diplomat, yaitu tentang Bung Karno. Seringkali kita sudah mendengar tentang Bung Karno. Kita ulas sedikit tentang biografinya, yaitu tentang nama panggilannya. Adapun nama panggilan Bung Karno, nama kecilnya yaitu Kusno. Tempat tanggal lahir Surabaya, tanggal 6 Juni 1901. Agamanya Islam. Nama istri Fatmawati, Hartini, Ratnasari, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Nama anak Guntur, Megawati, Ratmawati, Sukmawati. Guru dari Fatmawati, Taufan, Bayu, Kartika. Pendidikannya yaitu ada di HIS di Surabaya, Hogero Burger School HBS, Teknosi Hoge School di Bandung. Meninggal pada tahun 1971, lebih tepatnya di Jakarta, tanggal 21 Juni. Dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Di kehidupan pribadinya, Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dengan nama kecilnya Kusno Susrodiharjo, dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Susrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Hardi Djukuromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala Ers Island School, dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil, Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Adapun perjalanan politik Insinyur Soekarno, berbicara soal biografi Insinyur Soekarno tidak lengkap juga rasanya jika tidak membahas kiprahnya di dunia politik yang sangat luar biasa. Insinyur Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya. Sebanyak organisasi di Indonesia, menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja. Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut. Karena kesediaannya terhadap Soekarno memberikan pidato menggunakan bahasa ngoko atau bahasa Jawa yang kasar dalam rapat pleno tahunan Jong Java di Surabaya. Tak berserang lama, setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jong Java menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Soekarno kemudian mendirikan Algemene Studi atau ASC di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Sutomo di Indonesia Studi Club. Organisasi ASC inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya partai besar di Indonesia. Partai Nasional Indonesia yang lahir tahun 1927 berkat aktif di organisasi PNI. Itulah Soekarno beberapa ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial.
Tanggal 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan ke penjara BenQ di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin, dan di tahun ini pula Soekarno mengeluarkan pledoi Indonesia menggugat yang sangat fenomenal saat itu sampai akhirnya dibebaskan pada 31 Desember 1931 setelah bebas dari penjara. Tahun 1932 Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia atau Partindo yang masih pecahan PNI karena saat itu PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang oleh Belanda. Namun keaktifannya di Partindo kembali mengantarkan ke penjara pada tahun 1933 di pengasingan Volders karena pergerakan yang bahaya bagi Belanda. Karena pengasingannya yang cukup lama dan sangat jauh, hampir membuat tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lainnya melupakan keberadaan dan keterlibatan Soekarno. Hal itu tidak membuatnya menyerah dan Soekarno terus mengirim surat kepada Ahmad Ahsan, seorang guru Persatuan Islam. Tahun 1938 Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, Soekarno baru kembali dibebaskan setelah melalui perjalanan panjang. Tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Toja mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo yang kemudian disambut hangat kehadirannya oleh Kaisar Hiroto. Mereka bertiga telah dianggap sebagai keluarga Kaisar Jepang dengan diberikannya bintang kekaisaran atau Ratna Suci. Sejak masa penjajahan Jepang itulah banyak muncul organisasi seperti Jawa Hokokai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat atau Putera, hingga PKI dengan tokoh-tokoh utama yakni Soekarno, Ki Hajar Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh lainnya yang aktif di organisasi pergerakan nasional. Akhirnya tokoh pergerakan nasional tersebut melakukan Bui Kelentu Betorol bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Amir Syafruddin dan Sultan Syahrir yang tidak sepenuhnya percaya pada Jepang dan menganggapnya berbahaya dan fasis. Selama perjuangan yang panjang, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 yang didesa oleh kaum muda dan sempat diculik oleh Rengas Dengklok. Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sebelumnya pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Soekarno sudah mengemukakan gagasan yang dasar negara, yakni Pancasila yang sekarang masih menjadi dasar negara kita. Setelah berhasil merumuskan Pancasila, Soekarno berupaya menyatukan Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga sempat diusahakan Soekarno dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, hingga akhirnya berkembang menjadi gerakan non-blok. Berkat jasa Soekarno lah banyak negara kawasan Asia Afrika yang mereka, meskipun ada pula konflik berkepanjangan karena ketidakadilan di negaranya. Itulah sebabnya Soekarno dikenal menjalankan politik bebas aktif di dunia internasional. Atas kejayaan perjuangannya untuk Indonesia, Insinyur Soekarno juga mengalami masa jatuh dalam politiknya setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan memisahkan diri dari Soekarno tahun 1956. Adapun peninggalan barang pribadi Insinyur Soekarno, yang pertama yaitu peci hitam, ada WC kuning, tongkat komando, keris peninggalan perang puputan, tongkat monyet, jas putih, ajian lembu sekilan, keris kehilangan tubuh. Adapun beberapa penghargaan yang diterima oleh Insinyur Soekarno yaitu bintang kelas 1, The Order of the Supreme Champions dari Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki, dan Lenin Star dari pemerintah Indonesia, Rusia, Grand Yugoslav Star dari pemerintah Yugoslavia, dan banyak lagi penghargaannya.
Sekian mungkin itu saja tentang biografi Insinyur Soekarno. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.